Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi tadabbur kita yang kali ini adalah masuk dalam surat Al-Hijr, surat nomor 15, ayatnya ayat 32 sampai dengan ayat 51. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-16. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas perbuatan baik kita. Juga saya tidak lupa, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 6 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman lahir dan batin bagi saudara-saudara sekalian. Juga semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia ini dan di akhirat kelak. Juga saya menyampaikan turut berbelasungkawa atas gugurnya pemimpin negara Republik Islam Iran yang gugur di dalam pertempuran mempertahankan dan membela diri serta membela kemerdekaan negara Iran dari para agresor yang telah menyerang negara Republik Islam Iran. Semoga Allah memberikan tempat di sisinya kepada beliau, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Juga kepada warga negara Republik Islam Iran yang telah menjadi korban keganasan para agresor yang menurut informasi telah mencapai 1000 jiwa lebih. Semoga Allah memberikan tempat di sisinya dan kepada saudara-saudara yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Saya ucapkan untuk semuanya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ucapkan
Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu laka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun li asjuda li basyarin qalaktahu min salsalim min hama'in masnun. Qala arju' minha fa innaka rajim wa inna laikal lagnata illa yaumiddin. Qala rabbi fa andirni illa yaumi yub'asun. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha syiratun alayya mustaqim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Laha syab'atu abwab likulli babim minhum juz'um ma'asum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin amin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ingilin ikhwanan ala syurarim mutaqabilin. La yamasuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimu'rajin. Nabi' ibadi inni ana ghafurur rahim wa anna adabil huwal adabul alim. Wa nabi'hum an dhaifil Ibrahim. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dia berfirman, wahai iblis, apakah sebabnya engkau tidak mau menyertai mereka yang bersujud? Dia berkata,
Aku tidak mau bersujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Dia berfirman, maka keluarlah dari sana, karena sesungguhnya engkau itu terkutuk, dan sesungguhnya laknat menimpa engkau sampai hari pembalasan. Dia berkata, Tuhanku, berilah tangguh kepadaku sampai dengan hari mereka dibangkitkan. Dia berfirman, sesungguhnya engkau adalah golongan orang yang diberi tangguh sampai dengan jangka waktu yang diketahui. Dia berkata, Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan aku tersesat, aku di bumi akan membuat kejahatan tampak indah bagi mereka, dan akan menyebabkan mereka menyimpang semua, kecuali hamba engkau dari golongan mereka yang suci. Dia berfirman, inilah jalan yang benar yang ada padaku. Adapun hamba-hambaku, engkau tidak mempunyai kekuasaan atas mereka, kecuali segolongan orang yang menyeleweng, yang mengikuti engkau. Dan sesungguhnya neraka itu tempat yang dijanjikan kepada mereka semua. Neraka ini mempunyai 7 pintu, masing-masing pintu mempunyai bagian yang ditentukan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman dan air mancur. Masuklah di sana dengan damai, aman, dan kami akan mencabut apa yang ada dalam hati mereka berupa dendam kesumat, sehingga mereka seperti saudara duduk di sofa berhadap-hadapan. Di sana mereka tidak akan terkena lelah dan mereka tidak akan diusir dari sana. Beritahukanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah yang maha pengampun, yang maha pengasih, dan bahwa siksaanku ialah siksaan yang pedih. Dan beritahukanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Demikianlah makna dari surat Al-Hijr ayat 32 sampai dengan ayat 51. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang ini terdapat di dalam ayat 36. Jika manusia telah dibangkitkan rohaninya, bisikan dan hasutan setan tidak berpengaruh lagi kepadanya. Tetapi sebelum manusia mengalami kebangkitan rohani, bisikan dan hasutan setan kadang-kadang menggelincirkan dia. Inilah yang dimaksud jangka waktu yang diketahui, yang disebutkan di dalam ayat nomor 38. Kemudian
Penjelasan selanjutnya ada di ayat 39. Arti kata aqwa telah diterangkan sepenuhnya di dalam tafsir sebelum ini, yaitu pada tafsir nomor 865. Dapat ditambahkan di sini bahwa ayat ini dapat dijadikan contoh yang terang apakah arti idlal dan aqwa dan iqwa dan lain-lain perkataan semacam itu apabila diterapkan terhadap Allah Ta'ala. Setan menolak atas kemauan sendiri bersujud kepada Adam, namun setan menyatakan perbuatannya dengan kata fabina aqwaitani, yang terang sekali bahwa artinya ialah karena engkau telah memutuskan aku tersesat, dan bukanlah berarti engkau telah menyesatkan aku. Kemudian berikutnya penjelasan yang terdapat di dalam ayat 42. Dalam arti yang luas, semua orang adalah hamba Allah yang setan tidak dapat menguasai manusia. Ini diuraikan dengan jelas di dalam surat nomor 14 ayatnya 22, di mana setan berkata kepada pengikutnya adalah sebagai berikut: aku tidak mempunyai kekuasaan atas kamu selain bahwa aku mengajak kamu dan kamu menuruti aku. Kemudian penjelasan berikutnya pada ayat 44 di dalam Quran, neraka disebut dengan 7 nama yang berlainan. Yang pertama adalah Jahanam, artinya neraka. Yang kedua Lazza, artinya api yang menyala. Yang ketiga Hutomah, artinya bencana yang menghancurkan. Yang keempat Syair, artinya api yang membakar. Yang kelima Syakor, artinya api yang menghanguskan. Yang keenam adalah Jahim, artinya api yang ganas. Yang ketujuh Hawiyah, artinya jurang yang amat dalam. 7 pintu, artinya 7 jalan yang menuju neraka. Dengan demikian terjadilah 7 nama neraka yang berlainan. Tetapi lihatlah pada tafsir nomor 46 yang menerangkan bahwa bilangan 7 dalam bahasa Arab acap kali berarti jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Dengan demikian 7 pintu berarti banyak pintu atau banyak jalan yang menuju neraka. Penjelasan selanjutnya terdapat di dalam ayat 48. Ini adalah surga kaum muslimin. Di sana orang mengalami ketenteraman jiwa, keamanan yang sempurna, aman dari ajaan hawa nafsu dan dari bahasa lain-lainnya. Di sana terdapat persaudaraan yang akrab, di mana orang tidak menaruh dendam terhadap orang lain dan tidak pula mengeluh karena perbuatan orang lain, dan akhirnya orang tidak akan merasa lelah dan tidak merasa letih, dan tidak seorang pun merasa kehilangan kenikmatan yang sempurna.
Selanjutnya ayat ini menandaskan bahwa sekali orang dimasukkan surga, ia tidak akan dikembalikan ke dunia lagi. Oleh sebab itu, taman yang pertama kali ditempati oleh Adam bukanlah taman atau surga di akhirat. Karena jika taman itu surga di akhirat, niscaya ia tidak akan diusir dari sana. Selanjutnya, ini adalah tambahan dari saya bahwa ada ayat manusia diciptakan dari tanah liat, lumpur hitam yang kering, yang itu juga disebutkan di tempat lain, yang di dalam tadabbur ini terdapat di dalam ayat 33 itu, engkau ciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini adalah saya sebutkan surat dan ayat yang menyatakan terciptanya manusia. Itu terdapat di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian surat nomor 3 yaitu surat Ali Imran ayat 58. Kemudian surat 32 ayatnya 8. Kemudian surat 40 surat Al-Mu'min ayatnya 67. Kemudian surat 76 surat Al-Insan ayatnya 2. Kemudian surat 77 surat Al-Mursalat ayatnya 20. Kemudian ayat 80 surat 80 ayat 19 yaitu surat Abasa. Kemudian surat nomor 92 surat Al-Lail ayatnya ayat 3. Kemudian surat nomor 49 surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian surat 23 ayatnya 12. Surat 23 itu adalah surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian surat nomor 40 adalah surat Al-Mu'min ayatnya 67. Dan juga surat nomor 16 yaitu surat An-Nahl ayatnya 4. Itulah deretan surat dan ayat yang menjelaskan proses penciptaan manusia dari fase ke fase, yang di dalam ayat-ayat dan surat-surat itu sangat jelas. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.